Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini masih di masa demokrasi terpimpin ya. Jadi periodenya tahun 59 sampai 66. Yaitu kita bahas upaya kita untuk merebut Irian Barat. Bagaimana upaya kita untuk merebut Irian Barat? Kita lihat dalam 3 langkah. Yang pertama bidang politik, yang kedua konfrontasi ekonomi, dan yang ketiga upaya militer. Kita lihat satu persatu. Di bidang politik, ya, seperti kita ketahui bahwa masalah Irian Barat itu ditentukan 1 tahun lagi berdasar KMB. Ya, sekali lagi berdasar KMB, masalah Irian Barat ditentukan 1 tahun lagi. Di masa demokrasi liberal sejak Muhammad Natsir, Sukiman, Wilopo, di masa Ali Sastro Amidjoyo yang pertama, ini masalah Irian Barat dibawa ke forum PBB. Artinya bagaimana Irian Barat segera masuk ke Indonesia, ini PBB harus segera menyelesaikan. Ternyata saat itu masih belum berhasil. Dilanjut Kabinet Burhanuddin Harahap kembali membahas masalah Irian Barat di sidang umum PBB. Sekali lagi masih gagal. Karena menurut Belanda, masalah Irian Barat itu adalah masalah bilateral ya, antara Indonesia Belanda. Maka menurut Belanda seharusnya diselesaikan dalam Uni Indonesia Belanda. Artinya Belanda tidak mengakui Indonesia. Jadi masih dalam cakupan Indonesia Belanda. Kalau Belanda mengakui Indonesia, maka penyelesaiannya lewat PBB. Kemudian ketika Ali Sastro Amidjoyo berkuasa lagi, ini setelah pemilu pertama 55, maka Ali Sastro Amidjoyo membatalkan seluruh isi perjanjian KMP, termasuk salah satunya nasib atau status Irian Barat ditentukan 1 tahun lagi dibatalkan. Artinya kita saat itu secara paksa memiliki Irian Barat. Bahkan saat itu langsung Ali Sastro membentuk Provinsi Irian Barat. Kebetulan pas kemerdekaan, yaitu 17 Agustus, dibentuk tahun 56 ya. Jadi itulah langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah pada saat itu di dalam bidang politik. Sekarang kita lanjut konfrontasi ekonomi. Ya, ada beberapa hal agar pihak Belanda ini dalam bidang ekonomi ya tidak mendapatkan pemasukan. Artinya Belanda akan jatuh
dengan sendirinya kalau ekonominya hancur. Gimana supaya ekonomi Belanda hancur? Maka kita melakukan yang pertama, menyuruh tenaga kerja Indonesia yang jadi buruh di perusahaan-perusahaan Belanda agar melaksanakan mogok kerja. Dengan cara itu diharapkan pabrik-pabrik Belanda tidak berproduksi, maka harapannya Belanda tidak dapat pemasukan. Yang kedua, Indonesia melarang penerbangan maskapai Belanda ke wilayah Indonesia. Dengan cara ini diharapkan nanti penerbangan Belanda yang biasanya masuk ke wilayah Indonesia, mungkin membeli barang-barang dari Indonesia, sehingga Belanda mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dengan larangan ini diharapkan Belanda tidak dapat mendapatkan pemasukan, sehingga perekonomian Belanda akan mengalami kemunduran dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia sekitar 700 perusahaan itu dinasionalisasi, artinya diambil oleh bangsa Indonesia. Ya, jadi diambil oleh bangsa Indonesia. Ya. Dengan diambilnya 700 perusahaan Belanda oleh bangsa Indonesia, maka diharapkan pihak Belanda akan mengalami kehancuran dalam bidang ekonomi. Dengan cara inilah harapannya Belanda akan mengalami kehancuran dalam bidang ekonomi. Jadi setelah upaya bidang politik, kemudian konfrontasi ekonomi, maka yang berikutnya adalah upaya militer. Jadi kita melaksanakan ingin mengambil wilayah Indonesia dengan cara kekerasan. Saat itu kita meminjam ya senjata dari Uni Soviet. Ya, dengan cara ini diharapkan nanti orang-orang Blok Barat akan terperanjat ikut cawe-cawe agar masalah Irian Barat segera terselesaikan secara damai. Apa yang dilakukan oleh Indonesia yaitu menggagalkan pembentukan negara Papua bikinan kolonial Belanda. Ya. Kemudian kibarkan merah putih di Irian Barat dan bersiaplah untuk memobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air. Jadi inilah Trikora, 3 komando rakyat guna untuk mendapatkan Irian Barat. Ya. Nah, saat itu pemerintah membentuk yang namanya Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Ya. Nah, pertanyaannya nanti segera dijawab. Sekali lagi ya, kalian wajib mengerjakan semuanya. Karena selama
tatap muka kemarin, kondisi kalian yang ikut itu sangat memprihatinkan. Ya. Jadi dalam kesempatan ini kalian wajib mengerjakan semuanya. Ya. Jadi nanti saat pemberian rapot sisipan itu akan saya ambil nilai dari yang kalian kerjakan selama ini. Dan jangan lupa ya, nama Anda itu yang benar ya. Jadi jangan diambil yang tengah ya. Jangan pakai nama yang lain. Pasti tidak saya masukkan karena saya akan mengalami kesulitan. Nah, dah. Sekarang pertanyaannya hanya satu kata, nama tempat, ya. Pusat Komando Mandala Pembebasan Irian Barat itu terletak di mana? Dah, tulis satu kata, posting ke saya, ya. Dah, sekarang kita lihat susunan Komando Mandala. Sebagai Panglima Mandala adalah Maijen Soeharto, ya. Jadi sebagai Panglima Mandala adalah Maijen Soeharto yang dibantu oleh Wakil Panglima Kolonel Laut Subono, Kepala Staf Kolonel Ahmad Tahir, dan Wakil Panglima II Kolonel Udara Leo Watimena. Kita lihat profilnya. Siapa saja orang-orang yang berperan dalam membebaskan Irian Barat. Ya. Itulah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Dibantu Leo Watimena dan Ahmad Tahir. Kita lihat fase-fase operasi militer pembebasan Irian Barat. Ya, jadi fase-fase operasi Komando Mandala Pembebasan Irian Barat ini biasanya disingkat IEK itu, ya. Infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Infiltrasi itu dilakukan awal 62 sampai akhir 62, ya. Itu tahap penyusupan, ya. Eksploitasi itu melaksanakan penyerangan. Itu terjadi awal 1963. Dan yang terakhir itu konsolidasi. Ini dianggap masalah Irian Barat sudah mulai ada tanda-tanda selesai, maka kita melaksanakan konsolidasi, pemantapan Irian Barat masuk wilayah Indonesia. Setelah melaksanakan konfrontasi, ya, perang kita dengan pihak Belanda, maka ya mungkin ada kapal kita yang tenggelam, yaitu Macan Tutul, ya. Dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut dengan penyelesaian masalah Irian Barat, mungkin lewat diplomasi. Ya, jadi setelah
kita melaksanakan atau katakanlah pinjam persenjataan dari Uni Soviet. Ingat, Uni Soviet adalah blok timur, ya, komunis. Maka Amerika sebagai tokoh blok barat atau demokrasi merasa khawatir kalau Indonesia nanti sebagai basis kekuatan komunis di Asia Tenggara. Maka Amerika berusaha untuk menekan Belanda segera menyelesaikan konfliknya dengan Indonesia. Maka lewat diplomat Amerika, yaitu Bunker, ini berhasil menyelesaikan persetujuan New York, ya. Jadi terselesaikanlah persetujuan New York 62. Mari kita lihat beberapa poin isi dari persetujuan New York. Yang pertama, Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana sementara PBB. Jadi saat itu Irian Barat ada di tangan PBB, ada di tangan Belanda yang nanti akan diserahkan kepada PBB. Dalam hal ini PBB membentuk yang namanya Juntea, ya, pada 1 Oktober 1962. Jadi nanti yang berkuasa sementara di Irian Barat adalah lembaga PBB yang namanya itu adalah Juntea. Nah, pada saat itu maka berkibarlah bendera PBB dengan Belanda. Dan kemudian diturunkan di 31 Desember 62 akhir itu, ya, dan digantikan oleh bendera PBB dan RI. Jadi 1 Oktober 62 yang berkibar adalah Belanda dan PBB, maka akhir tahun 31 Desember 62 yang berkibar adalah PBB dan RI, ya. Kemudian pemerintahan Juntea nanti berakhir 1 Mei 1963. Nah, kalau Juntea berakhir, maka sejak saat itu 1 Mei 1963 Irian Barat diserahkan kepada pihak Indonesia. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, nanti selama masa Juntea, ini bahas tadi, ya, yang nanti banyak ditarik jadi pegawai itu adalah orang-orang Indonesia. Sementara orang-orang Belanda, khususnya tentara Belanda, nanti akan segera ditarik, ya. Dan nanti secara resmi, ya, diakui internasional itu setelah Pepera 1969, ya. Jadi setelah penentu pendapat rakyat tahun 1969, maka saat itulah secara resmi Irian Barat bergabung dengan NKRI. Sekarang kita lihat masalah Pepera itu, ya. Nah, pada tahap awal itu sifatnya masih, ya, pembahasan tentang penyelenggaraan Pepera. Jadi pembahasan tentang penyelenggaraan Pepera di tiap-tiap kabupaten dan kota. Pada tahap kedua, pemilihan Dewan Musyawarah Pepera, ya, jadi mungkin panitianya.
Dan tahap ketiga, selama 1 bulan diadakan pepera itu. Dan hasilnya secara resmi rakyat Papua bergabung dengan Indonesia. Tentu tidak semuanya, hanya mayoritas. Coba cari, ya biarpun bukan tugas, cari, ya direnungkan. Nah, yang minoritas, ya, yang minoritas tentu ada yang ingin ya merdeka. Nah, yaitu sekarang ini membentuk sebuah organisasi, itu namanya apa? Itulah pertemuan kali ini. Ya, sekali lagi pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.